Oke, kembali lagi dengan saya Lukman Hakim di vlog Geografi 19. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang geografi desa kota terkait desa Pondok Dalem. Untuk itu terkait dengan tugas geografi mata kuliah desa kota yang diberikan oleh Bapak Fahrudi Ahwanisan. Untuk selanjutnya kita bisa melihat kantor kepala desa terlebih dahulu. Oke. Sekarang kita sudah berada di dalam kantor kepala desa Pondok Dalem. Mohon maaf sebelumnya, ini sedang direnovasi ya untuk kantor kepala desanya. Baik, jadi terkait geografi desa kota kita akan membahas tentang mayoritas pekerjaan dan potensi desa sendiri, jaringan jalan dan pola pemukiman. Dan nanti untuk kesimpulannya termasuk desa apa untuk desa Pondok Dalem sendiri, apakah desa urban atau perkotaan atau dan pedesaan seperti sebagaimana macamnya. Baik, desa Pondok Dalem sendiri merupakan salah satu desa di Kecamatan Semboro yang terletak di sebelah utara. Dan untuk kantor kepala desa ini sendiri cukup unik ya, untuk keberadaannya secara letak geografis itu berada di daerah ujung paling selatan. Jika dikaji dengan konsep geografi secara spasial, mungkin cukup konsen ya karena ada di sebelah selatan. Hal ini dikarenakan di sebelah selatan merupakan jalur pintu masuk dari arah Kabupaten Jember sendiri, yaitu arah kota. Untuk itu, untuk memudahkan lebih memudahkan keterjangkauan antara jalan protokol yang berada di sebelah selatan desa Pondok Dalem, dan untuk pusat keramaiannya sendiri ya tentu saja berada di sebelah selatan di kantor kepala desa Pondok Dalem. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang mayoritas pekerjaan di desa Pondok Dalem. Mayoritas pekerjaannya kita bisa lihat nanti di video selanjutnya. Untuk mayoritasnya sendiri ada sebenarnya di desa Pondok Dalem banyak macam mayoritas pekerjaan seperti buruh tani dan juga kuli bangunan. Hal ini disebabkan oleh tingkat pendidikan yang rendah yang masih tidak bisa dijangkau oleh masyarakat Pondok Dalem. Akan tetapi untuk di masa sekarang telah terjadi transisi peningkatan kualitas pendidikan dengan banyaknya masyarakat Pondok Dalem yang sudah berpendidikan seperti itu. Untuk lebih lanjutnya lagi terkait potensi desa. Untuk potensi desa ini, desa Pondok Dalem mungkin bisa dibilang sebagai desa agrobisnis ya, karena banyaknya lahan pertanian atau lahan perkebunan, terutama di desa di dusun Kerajaan, di mana di situ terdapat perkebunan karet, yaitu yang dikelola oleh PT Hasfarm, dan ada juga perkebunan curah putih yang di dalamnya terdapat perkebunan tebu dan semacamnya. Untuk jaringan jalan di desa Pondok Dalem terbilang cukup sedikit ya. Ada satu jalan penghubung yang dari arah Jember ke arah Lumajang, tentunya bukan Lumajang, Jatiroto lebih tepatnya, yang langsung berpapasan dengan Kecamatan
Kabupaten Lumajang, sorry. Untuk selanjutnya adalah pola pemukiman. Pola pemukimannya sendiri merupakan pola pemukiman yang mengikuti jaringan jalan seperti itu, dan uniknya lagi untuk pola pemukiman penduduk di Desa Pondok Dalam hampir semua itu berdekatan dengan sumber air ya, atau sungai. Nanti kita bisa lihat sendiri untuk pola pemukimannya dan semua yang akan dikaji. Oke, untuk lebih lanjutnya kita akan melakukan observasi langsung ke lapangan terkait beberapa poin yang sudah saya sebutkan tadi dan jelaskan. Oke, terima kasih. Oke, terkait tadi dengan potensi Desa Pondok Dalam, kita sudah sampai di perkebunan Curah Putih, perkebunan tebu lebih tepatnya. Untuk melihat data lebih lanjut kita ada di belakang. Oke. Seperti yang bisa kita dilihat ada data tebangan tebu kebun Banjarsari ya. Ini menunjukkan kalau untuk potensi desa merupakan sebagai sebuah perkebunan, dan ini juga berkorelasi maksud saya, mohon maaf, berkorelasi dengan mayoritas pekerjaan penduduk Desa Pondok Dalam yang bukan lain merupakan sebuah buruh tani sebagai pengelola kebun Banjarsari yang terletak di Curah Putih. Untuk letak geografisnya, kebun Curah Putih sendiri berada di pinggiran ya, berada di pinggir Desa Pondok Dalam, melainkan dan juga lebih dekat dengan sungai, aliran sungai seperti itu. Untuk perkebunan selanjutnya merupakan kebun karet yang ada di Desa Pondok Dalam juga, yang dikelola oleh PT Hasparam di Sukokulon. Oke, untuk selanjutnya kita ke kebun Hasparam yang ada di Sukokulon. Banyak semut. Oke, sebelum kita menuju ke kebun karet PT Hasparam, kita bisa melihat dulu bahwa ada sungai di belakang kita yang dimana berdekatan dengan jaringan jalan yang berada di Desa Pondok Dalam. Bisa kita lihat di belakang ada rumah-rumah atau pemukiman penduduk yang mengartikan bahwa pola pemukiman penduduk juga mengikuti dengan jaringan sungai seperti itu. Oke, itu saja untuk di tempat ini. Kita akan lanjut di perkebunan Hasparam. Oke, untuk titik selanjutnya merupakan PT Perkebunan Sukokulon Estates yang dikelola oleh PT Hasparam. Perkebunan ini merupakan kebun yang sudah didirikan sejak tahun 1919 seperti yang bisa kita lihat di belakang. Sueko Kuelon yang menantikan, berarti perkebunan ini didirikan oleh Belanda sendiri di masa penjajahan Indonesia. Terkait potensi fisik sendiri merupakan yang infrastruktur yang ada di Desa Pondok Dalam, dan potensi-potensi lainnya seperti perkebunan ini merupakan aspek fisik dari Desa Pondok Dalam. Untuk aspek sosialnya yang sudah saya sebutkan tadi merupakan mayoritas pekerjaan Desa Pondok Dalam. Untuk lebih lanjutnya kita nanti adakan wawancara dengan salah satu penduduk Desa Pondok Dalam yang pekerjaannya mungkin sebagai kuli bangunan atau pengelola perkebunan di Desa Pondok Dalam itu sendiri. Oke, kita nanti akan mencari salah satu penduduk Desa Pondok Dalam yang ada di sekitar sini. Oke, kita sekarang sudah berada di titik terakhir pengambilan video observasi kita pada hari ini, sore hari ini mungkin ya, karena sekarang merupakan bulan puasa, jadi kita tidak bisa berlama-lama. Tapi untuk lebih jelasnya kita bisa mencari salah satu penduduk Desa Pondok Dalam yang sebagai sampel untuk mayoritas pekerjaan
di Desa Pondok Dalam seperti apa. Untuk itu kita akan mencari salah satu penduduk mungkin ya. Oke, kita akan mencari salah satu penduduk. Pas. Itu sepertinya ada dua pemuda ya yang mungkin bisa kita tanyai atau kita wawancara sebentar terkait mayoritas pekerjaan yang ada di Pondok Dalam. Mudah-mudahan saja kita bisa mewawancarai mereka. Mas, bisa wawancara sebentar Mas? Oh iya. Oke. Dengan Mas siapa Mas? Mas Adit. Mas Adit. Ya. Satunya Mas? Mas Irfan. Mas Irfan. Oke. Jadi gini Mas, kita di sini observasi masalah potensi Desa Pondok Dalam. Untuk Masnya kesehariannya ngapain saja Mas? Ya. Pekerjaannya Mas? Ya, serabutan gitu loh Mas. Serabutan ya? Ya. Untuk Mas Irfan sendiri? Ya sama. Sama serabutan. Untuk mohon maaf untuk pendidikannya Masnya sampai mana Mas? Ya. Untuk pendidikan SMP. SMP ya Mas? Ya. Mas Irfan juga SMP kan? Juga SMP. Oh kalau nggak salah Mas Irfan juga lulusan pondok ya Mas? Lulusan pondok. Dengan begitu mungkin kita bisa simpulkan bahwa Desa Pondok Dalam merupakan desa yang bisa dikatakan pedesaan karena memiliki mayoritas pekerjaan penduduknya yang salah satunya adalah kuli bangunan. Bukan kuli bangunan ya Mas tadi? Ada kuli bangunan ya? Ya, kadang ngumpulin getah gitu. Ngumpulin kita karet. Ya. Oh, oke, mungkin buruh tani mungkin ya lebih tepatnya. Ya, buruh tani. Oke, terima kasih untuk Mas Randa dan Mas Randa Adit ya Mas Ya. dan Mas Irfan. Oke, untuk selebihnya itu mungkin dari saya dan di Desa Pondok Dalam yang berkaitan dengan geografi desa dan kota. Untuk selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.